Kita masuk ke al-babut tasi'u, bab yang ke-9. Fi salati ahlil a'dzari, tentang salatnya orang yang mempunyai uzur syar'i atau alasan syar'i untuk untuk meninggalkan sholat berjamaah misalnya. Bagaimana cara orang yang mempunyai uzur, sakitkah, musafirkah, takutkah dalam pelaksanaan sholatnya? Ahlul a'dzari, orang yang ahli a'dzar atau yang memiliki uzur syar'i ialah humul marba, adalah orang yang sakit. Yang pertama, uzur syar'i itu sakit. Tidak disebutkan apakah sakit ringan atau sakit berat, yang jelas dia sakit. Yang kedua, wal musafiruna, orang yang sedang bepergian. Yang ketiga, wal khaifuna alladzina la yatamakkanuna min ada'i sholati ala sifatil lati yu'addiha ghairal ma'dzuri. Yang ketiga adalah orang-orang yang takut yang tidak bisa sempurna melaksanakan sholat sesuai dengan orang yang melaksanakan sholat tanpa ada uzur. Jadi moal bisa sempurna, mun ruku teh mah moal bisa lurus tonggongna. Kalau berdiri tidak bisa berdiri lama, nah itu namanya al-khaif, orang yang takut akan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan gerakan sholat. Nah itu juga uzur. Jadi yang pertama orang sakit, yang kedua musafir dalam bepergian, yang ketiga orang yang takut akan tidak bisa menyempurnakan gerakan sholat dibandingkan dari orang yang normal. Itu faqad khaffafa syari'u anhum, maka syariat telah meringankan bagi mereka. Fayusalluna hasba istita'atihim, maka mereka sholat sesuai dengan kemampuan mereka, tidak usah dipaksakan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, tidaklah agama ini dijadikan untuk kalian dalam keadaan menyusahkan. Ente. Bahkan kan orang yang saum saja, kalau dalam bepergian kernyaba ya jauh, nu saum kumaha Pak? Pan menang buka, itu kan? Wallahu yuridul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi manusia, bagi umat Islam, dan tidak menginginkan kesusahan. Adinu yusrun, agama itu mudah, yang menyulitkan itu adalah orangnya. Ya kan? Salat dengan 17 rakaat atau puasa gen wajib ngan sabulan sakali dalam setahun. Dari 12 bulan Allah hanya mengambil 1 bulan untuk puasa Ramadan. Padahal 11 bulan naon dahar. Piraku tuh bisa puasa sebulan? Itu dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa qala ta'ala, begitupun Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Secara ijmali atau secara keseluruhan, kata Allah, Allah tidak membebani
seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Al-Baqarah ayat 286. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. At-Taghabun ayat 16. Fakullama wujidatil masyaqqatu wujidat taisiru. Nah, maka dengan dalil-dalil tersebut berkesimpulan kalau ada kepayahan, kalau ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesusahan pasti ada kemudahan. Kalau ada kesusahan pasti Allah memberikan solusi dan kemudahan. Nah, itu untuk muqaddimah. Bagian alif tentang salat bagi yang uzur, bagi yang sakit, bagi yang musafir, bagi yang takut. Kaifiyatu sholatil maridi, tata cara salat orang yang sakit. Wal maridu, yang dimaksud dengan orang sakit ialah huwallazi i'tallat sihhatu badanihi, yaitu orang yang terganggu kesehatan badannya. Nah, kaganggu ya, awak nate nyareri, aya gangguan. Bisa jadi kegangguannya eksternal, terlihat luar, misalnya penyakit kulit anu parah, stroke, diabetes, atau ada penyakit yang tidak bisa dirasa. Seperti apa? Harus diruqyah, penyakit hati. Nah, itu kan penyakit juga sama. Tetapi al-marid yang biasa kita rasakan adalah i'tallat sihhatu badanihi, kesehatan badannya terganggu. Sawa'un kana dzalika kulliyan au juz'iyan. Bisa saja terganggunya itu seluruh badannya. Asalnya dari awak, kerma lieur, kerma pilek, batuk, beteng, kacai wae, berarti kabeh eta mah. Atau juz'ian, alah nyeri suku hungkul beres main bola, atau kecelakaan tangan tipalitek. Nah, itu kan juz'ian, sebagian. Nah, itu namanya orang sakit. Wa yalzamul maridu an yusalliyal maktubata qa'iman ala ayyi sifatin kana walau ala hayatir raqi'i liman bi zahrihi maradun la yastati'u an yamudda zahrahu. Orang sakit ini mesti melaksanakan sholat wajib secara berdiri. Ala ayyi sifatin kana, gimana pun caranya. Kumaha we carana mah? Pokona mah ieu nu gering kudu salat berjamaah nangtung. Walau ala hayatir raqi'i, walaupun dalam keadaan bungkuk, teu bisa lurus nangtung pisan, tapi rada bongkok, pokona mah nangtung we. Kenapa dia harus membungkuk? Liman bizahrihi maradun, karena di punggungnya ada yang sakit. La yastati'u an yamudda zahruhu, dan dia tidak mampu membentangkan atau meluruskan apanya? Punggungnya, tidak bisa gitu. Maka mata ngabungkuk we rada bongkok. Au mustanidan, tena naon, cenah nyender ge kanu naon, ila jidarin, kanu tembok tuh. Supaya dia bisa berdiri untuk melaksanakan sholat wajib. Aduh kumaha cenah teh bisa nangtung bener, nyakeun bae. Geus we nyender kanu tembok. Au amudin, atau make tongkat, atau kanu tihang.
mun masjid aya tihangan teu naon nyender nyarang deh kanu tihang. Au ala aso atau make tongkat teu masalah. Yang penting dia berdiri. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin. Kata Rasulullah, jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, fa'atau minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Tuh, Rasul pun tidak memberatkan. Sok we. Fa illam yastati' faqa'idan, kalau tidak bisa berdiri, aduh cenah yo geus futsal atau geus kolot ibu teh lah teu bisa nangtung salat teh nya geus we diuk. Fa illam yastati' fa ala janbihi, aduh kumaha cenah diuk ge teu bisa nya geus etu fa ala janbihi berbaring. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda li Imran bin Husainin, kepada Imran bin Husain, sholli qaiman, prak anjeun salat teh kudu nangtung. Fa illam yastati', kumaha kalau tidak bisa, fa qaidan, mangga duduk. Fa illam yastati', kumaha cenah mun teu mampu, fa ala janbin, ya sudah berbaring saja salat. Fa in ajiza, kalau seseorang itu lemah dalam artian dia karena sakit, andzalika kulliha, leuleus awak teh karena ada penyakit, badan itu jadi lesu. Bagaimana cara sholatnya? Maka sholla ala hasbi halihi, sholatlah sesuai keadaan dia. Geus teu maksakeun. Orang yang pingsan saja atau di opname saja belum sadar tidak usah sholat, kapan sholatnya? Pas sadar. Maka orang yang lemah pun seperti itu, sok we sesuai keadaan dia. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka sholat adalah bentuk kita meraih ketakwaan yang benar-benar kepada Allah. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, sok laksanakan sholat sekemampuan kalian untuk mendapatkan ketakwaan, gitu. Surat At-Taghabun ayat 16. Wala tasqutu sholatu anil maridi madama aqluhu thabitan. Jangan sekali-kali menggugurkan sholat dikarenakan sakit. Temenang, aduh gering, geus atuh kudu sholat. Gering, geus hoream sholat nage. Tidak ada. Madama aqluhu thabitan, selama akalnya masih waras. Kalau akalnya sudah terganggu, gelo, maka tidak ada kewajiban sholat. Ieu mangan gering, saparah-parahna gering ge pan, stroke atau kecelakaan dia belum sadar, itu harus sholat ketika dia siuman, ya. Hatta lau shallaha bil imai, sampai-sampai dia sholat itu harus dengan isyarat, teu masalah. Duh teu bisa ya nangtung, diuk, duduk tidak bisa, berbaring berbaring tidak bisa, kumaha carana? Karena sakit dia cukup dengan isyarat. Berbaring atau duduk tetapi tidak bisa gerak, maka sholatlah dengan isyarat. Caranya seperti apa?
liqadratihi ala dzalika ma'an niyati, dengan isyarat itu sesuai kemampuan dia dan bersamaan dengan niat. Wa yumi'u al maridu, dan orang sakit memberikan isyarat al musalliya jalisan, ketika dia hendak melaksanakan sholat kemudian duduk, fir ruku'i was sujudi bi ra'sihi ima'an, dia ketika duduk sholatnya ingin ruku dan ingin sujud, maka dengan apa? Dengan kepala, berisyarat dengan kepala. Jadi wa yaj'alus sujudu akhfadu minar ruku'i, jadikan sujudnya itu lebih rendah daripada ruku. Kalau misalnya sholatnya pakai kursi roda atau kursi biasa, maka rukunya jangan terlalu rendah dibandingkan dengan sujudnya, tapi sujud harus lebih rendah. Kalau bisa ketika dia duduknya selain di kursi tapi di teras atau di sejadah, maka sujudnya kalau bisa normal-normal, atau tidak pun dia lebih rendah daripada ruku. Nah, itu saja. Fa idza ajiza anil ima'i bi ra'sihi au ma'a bi ainihi. Tuh sampai gitu. Kalau dia tidak bisa isyarat dengan kepalanya, maka isyaratlah dengan matanya. Tuh itu. Ya kan orang kalau sudah stroke, penyakit parah, tidak bisa menggerakkan anggota badan kecuali panona, matana wae hungkul. Dia kumaha salatnya? Sudah au ma'a bi ainihi, dia berisyarat dengan matanya. Salatnya takbir dengan mata, kemudian ruku dengan matanya, sujud dengan matanya, dan seterusnya diiringi dengan isyarat. Itu caranya kaifiyatu sholatil maridi, orang yang sakit. Jadi jangan ada alasan. Tidak bisa dia gugur, teu kudu sholat kunaon gering. Tidak bisa. Harus sholat dalam keadaan apapun. Orang yang tertidur saja terlewat satu sholat harus mengkodoknya, atau dia sholat ketika dia bangun komo ingan gering gitu. Nah itu. Tapi dengan banyaknya keringanan dari Allah dan Rasulnya, itu memudahkan bagi umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang bagian sekarang, sholatul musafiri, sholatnya orang-orang musafir yang sedang bepergian, nyaba kumaha carana. Watastamilu ala, dan bagiannya sebagai berikut. Awalan, yang pertama, qasrus sholatir rubaiyati, mengkosor sholat yang rakaatnya 4. Sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Wa fihi masaila, dan ada beberapa masalah atau bagian dalam hukum mengkosor sholat. Perlu diketahui bahwa sebagian orang tidak paham tentang menjama dan mengkosor sholat. Apa? Orang tidak tahu bahwa kosor, meringkas sholat dan menjama sholat itu sunnah. Aina orang nyaba ke Surabaya, ke Bandung, ke mana weh di luar Subang. Kalau sekiranya kita bisa berjamaah dengan orang mukim, alhamdulillah. Misalnya orang ke Bandung, lohor, nyimpang heula, pelebah komat, kita ikut sholat. Kalau tidak mendapatkan jamaah, berarti kita bisa dikosor atau dijamaah. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, fi hukmil qasri,
tentang hukum mengqashar salat. La khilafa baina ahlil ilmi, tidak ada perbedaan antara ahli ilmu, para ulama, ustadz, kiai, fi masyru'iyyati qasri salati rubaiyati lil musafiri, tentang disyariatkannya mengqashar salat yang 4 rakaat. Bagi siapa? Bagi musafir, bagi orang yang sedang bepergian. Wa dalilu dzalika, dalil tentang hal itu walaupun nanti kita akan menemukan jarak kita bisa mengqashar atau menjamanya berapa, pendapat mana yang lebih kuat. Al-Qur'anu, yang pertama dalilnya Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga wal ijma'u, ijma' para ulama. Ammal Qur'anu, adapun dalil Qur'an, fa qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 101 ini, jika kalian sedang bepergian di muka bumi ini, artinya sedang nyaba musafir, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat yang tadinya 4 jadi 2. Itu namanya qashar, meringkas. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut orang-orang kafir menyerang atau mengganggu kalian, tidak masalah diqashar. Wal qasru jaizun, mengqashar salat hukumnya boleh fis safari, dalam perjalanan, fi halil khaufi wa ghairihi, dalam keadaan takut atau dalam keadaan lainnya, menang. Ini adalah kemudahan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 su'ila anil qasri wa qad amanan nasu. Rasul ditanya oleh para sahabat tentang sholat qashar, padahal manusia atau orang-orang pada waktu itu sudah dalam keadaan aman, tidak ada perang, tidak ada gangguan dari orang-orang kafir. Makanya di sini waqad amanan nasu, orang-orang sudah merasa aman, mayoritas Mekah Madinah sudah muslim gitu. Tapi kata Rasulullah, shadaqatun, ini adalah qashar atau meringkas salat ini adalah sebuah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum, Allah bersedekah kepada kalian, fa'aqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah ini. Merupakan kemudahan dan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang beranggapan mungah orang mah gak mau diqashar, padahal dia dalam perjalanan, bahkan dia tiap hari kerjanya di mana? Di luar daerah dia, gitu kan? Kecuali dia memang mampu apa? Mampu berjamaah, mau dia diqashar ataupun tidak jadi masalah. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu dawamu alaihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, mereka mendawamkan, continue, meneruskan sunnah ini, yaitu mengqashar salat. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, kata beliau, inni sahibatu, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safari,
aku menemani Rasulullah dalam suatu perjalanan, falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahu Allahu. Aku tidak menambahkan salat yang 4 rakaat kecuali menjadi 2 rakaat. Artinya dia mengqashar sampai dia wafat. Wa sahibtu Abu Bakrin, dan aku menemani Abu Bakar dalam suatu perjalanan, falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahu Allahu, dan aku tidak menambahkan pula kecuali salat 2 rakaat yang tadinya 4 rakaat, artinya dia mengqashar sampai Abu Bakar meninggal. Thumma dzakara Umar wa Utsmana, kemudian Ibnu Umar menyebutkan dia pun menemani Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, sama melaksanakan sunnah mengqashar salat. Warawa Ahmadu, Imam Ahmad meriwayatkan an Ibnu Umar marfu'an dari Ibnu Umar, hadisnya sampai kepada Rasul, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang mengerjakan keringanannya. Tuh diberikan keringanan piraku, kurang teu dicokot gitu. Kama yakrahu an yu'ta ma'siyatahu, begitupun sebagaimana Allah membenci kalian mengerjakan maksiat. Allah tuh lebih senang kita mengerjakan rukhsahnya, keringanan, sebagaimana Allah teh geuleuh benci kepada kita yang mengerjakan maksiat gitu. Nah itu tentang hukum qashar, masih sebagian, dan di bawahnya masih ada amal ijma' terakhir. Wa amal ijma'u, dan dalil pendapat para ulama, fal qasru, maka mengqashar salat, minal umuril ma'lumati minad dini bid-darurati. Qashar ini Pak adalah perkara yang dimaklum, yang diketahui oleh orang kalau orangnya belajar. Mun jalema teu belajar memual apal aya qashar salat dalam perjalanan. Karena ini adalah hal yang penting dalam agama. Wa qad ajma'at alaihil ummatu, dan seluruh umat sepakat bahwa ini adalah sunnah. Wa ala hadza, oleh karena itu, fal muhafazatu ala hadhihi sunnati wal akhdhi bi hadhihi rukhsati aula wa afdhala min tarkiha. Tuh, menjaga sunnah ini dan mengambil serta mengerjakannya secara kontinu dengan adanya rukhsah ini lebih utama dan lebih afdol daripada meninggalkannya. Tuh, bal karoha ba'du ahlil ilmi al itmamu fis safari, bahkan sebagian ahli ilmu para ulama memakruhkan atau membenci orang yang menyempurnakan sholatnya ketika safar. Sampai gitunya, sampai apa? Untuk menjaga sunnah itu. Jadi wajib menang sunnah menang. Nah itu wajib menang sunnah menang kan gitu. Wadzalika li siddati mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala hadhihi sunnah, karena Nabi dan para sahabat itu sangat mendawamkan sunnah ini. Wa anna dzalika kana hadiyuhul mustamirrud daimu, karena ini adalah petunjuk yang istimror, yang harus dijaga terus menerus oleh umatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tentang hukum qashar. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.